bahkan mohon maaf ya, di lingkup keluarga aja gitu, melihat anak kita yang membuat sesuatu itu tidak dihargai, Pak. Banyak keluarga yang tidak menghargai jeripaya anaknya, kebiasaan anaknya karena tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Misalkan contoh pintar matematika gitu. Saya mohon izin nih cerita di keluarga saya, Pak. Anak saya yang kedua itu rankingnya itu Pak 30 dari 31. Kapan waktu datang, Pak, ini naik rankingnya. Berapa? 29, Pak. 29 dari 31. Weh, keren Mas, saya bilang ini nih baru anak papa nih naik satu tingkat. Artinya apa? Bukan, anak tuh bukan dimarahin gila dia. Ranking 2 tadi terakhir, saya naik satu tingkat pun itu, keren banget. Ini berarti satu semester ini lebih bagus dari semester yang lain. Dan saya hargai sekali, Pak. Nggak apa-apa itu. Saya tahu mungkin anak ini suatu saat punya kelebihan lain, bukan di kelebihan akademik. Nah, hal kayak gitu kan kita nggak appreciate gitu. Hanya ukurannya tolak ukur angka dan angka gitu. Saya sendiri di tingkat keluarga itu sudah menerapkan bagaimana menghargai anak itu mungkin memiliki talenta lain gitu. Bisa jadi saya nggak tahu talentanya apa nanti gitu. Bukan di akademik ya? Nggak cuma akademik kok. Jadi ini apa satu stigma gitu di masyarakat. Bukan salah sih ya, tapi minimal untuk orang-orang yang tidak mempunyai talenta lain tuh ya, jangan dimarginalkan gitu. Bisa jadi nih gara-gara ya contoh gini, sorry lah. Jadi Corbuzier tuh dulu tinggal ranking terakhir, Pak. Sekarang udah. Nah, mungkin dia ketemunya tuh nanti nah kayak gitu lah gitu loh. Oke, jadi sebenarnya mungkin ini berawal dari keluarga dulu ya, menghargai anak ya, yang misalnya punya kemampuan di bidang karya apa ya, hargailah. Sebagai orang tua menghargai, ya siapa tahu mungkin ke depannya justru dengan hasta karya tersebut akan mendorong untuk peningkatan kemajuan yang bersangkutan ya Mas. Iya. Jangan dianggap sebelah mata lah, dipandang sebelah mata gitu. Oh, apaan sih hasta karya apa gitu. Nah, terkait dengan edukasi di pendidikan nih Mas. Kalau dulu saya pernah belajar sih waktu sekolah dulu SD gitu ya. Atau SMP itu ada namanya pelajaran keterampilan. Misalnya sekarang prakarya Pak. Prakarya masih ada. Masih ada. Cuman memang hanya apa ya? Sedikit sekali ya. Iya, sedikit sekali. Tidak dominan ya. Tidak dominan. Padahal sebenarnya untuk mengasah keterampilan orang itu di bidang keterampilan yaitu adalah dengan pendidikan tersebut. Betul, ya. Sepele itu. Bikin sabun, bikin sampo. Kan itu karya tuh, Pak. Iya. Bikin lilin gitu. Itu hal yang nothing gitu, tapi anak itu saya pernah bikin loh. Kan nanti gedenya bikin rumah, bikin apa gitu. Itu kan kecilnya aja gitu. Nah, isme itu yang perlu dibangun gitu, bahwa seseorang itu dididik dari kecil untuk terbiasa berkarya gitu. Dan karyanya itu diapresiasi supaya anak itu terus akan berkarya menjadi lebih baik lagi. Itu aja simpelnya tuh. Nanti akhirnya begitu masuk ke dunia ekonomi mereka kan berlomba-lomba terus gitu, membuat karya-karya baru yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya gitu loh. Nah, terkait dengan hasta karya nih Mas, kan tadi apa yang disampaikan kan kurang penghargaan terhadap hasta karya. Ya itu entah dari siapapun lah, pemegang kebijakan dan lain sebagainya, menghargai itu kan. Nah, Mas Gun kedepannya harapannya seperti apa sih dengan hasta karya ini? Nomor satu, ini kalau misalkan ngomongin dari keluarga dulu Pak, ya pertama harus selalu mengapresiasi gitu apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita dari awal ini, karena ini pondasi banget itu. Yang kedua di tingkat stakeholder pemangku kebijakan gitu, ini juga harus didorong gitu, bahwa pembangunan Indonesia itu nggak sekedar pembangunan yang sifatnya saintis gitu. Ini juga bagian daripada kemajuan bangsa. Artinya punya porsi yang sama gitu, kayak porsi-porsi yang lain gitu, keilmuan yang lain gitu.
Dan ini memang menjadi landasan dasar, salah satu landasan dasar gitu ya, dalam kemajuan bernegara. Ya kayak kita melihat yang di negara lain itu, kita bilang China gitu. Masyarakatnya produktif gitu, karena mereka gitu dari muda udah terbiasa membuat produk-produk gitu, karya-karya gitu, dan diapresiasi. Nah, kenapa saya mengusulkan harus ada apresiasi gitu? Itu bentuk untuk stimulus gitu, penghargaan mental gitu, penghargaan psikologi gitu ke pelaku karya gitu, pelaku karya, untuk dia akan terus selalu bergerak gitu, melakukan hal yang baru lagi, mungkin penemuan-penemuan baru gitu. Dan ini harus didorong secara masif gitu. Udah banyak contohnya gitu, yang tadi saya bilang, kalau di dunia olahraga ya seperti itu gitu, ada kompetisinya, ada wadahnya, ada apa, tinggal meniru aja. Bukan hal yang sulit, bukan menciptakan sesuatu yang baru, tidak membuat rule baru, tinggal copy paste. Oh iya ya, olahraga itu dianggap penting, dan ada wadahnya, ada sampai dibikinin stadionnya Pak. Saking dianggap pentingnya itu. Padahal stadionnya nggak pernah dipakai. jadi tempat musik gitu. Kan itu saking pentingnya loh. Kita pernah nggak berpikir bikin tempat buat orang yang memiliki karya gitu, baik karya seni, karya apa segala macem gitu. Wadahnya luar biasa, segede stadion gitu. Nah seperti itu gitu. Nanti orang-orang kita itu memiliki talenta karya yang hebat-hebat di depannya. Orang bisa jago poli aja langsung masuk BUMN kerjanya gitu. Kenapa BUMN seneng orang bisa poli masuk? Dia tuh mentalnya mental juara. Mental juara. Iya, begitu mental juara nanti kerja juga walaupun nggak ngerti tentang telekomunikasi. Mentalnya tuh juara gitu. Mentalnya juara. Urusan teknis bisa belajar lagi, bisa dikursusin lagi. Nah kayak gini nih mendidik fundamental banget ya, pokoknya fundamental. Jadi saya sangat mendorong sekali belakangan nih, saya insya Allah pengen lebih giat mendorong dengan hashtag Tunakarya ini. Saya akan mencoba itu satu demi satu. Ini kebetulan kemarin saya udah ketemu dengan teman-teman guru-guru prakarya se-SMP di Kabupaten Cirebon, Pak. Ini sebagai pilot project gitu. Saya juga ngomong dengan dinas terkait di Kabupaten Cirebon juga, ini mau kita dorong gitu. Besok juga mau ada rapat tentang ini gitu. Entah dari manapun caranya saya akan mencoba gitu. Minimal kan sudah ada bakatnya dulu. Saya kenapa pendidikan dulu yang saya ambil gitu. Sebelumnya saya kan banyak berkecimpung di UMKM nih Pak. Rasanya bukan berat ya. Tapi teman-teman UMKM itu tidak memiliki konsistensi yang kuat kalau saya lihat. Baru maju dikit, mundur lagi. Gagal dikit, kendor lagi. Maju bentar, ada goyangan dikit, hilang lagi. Rasanya ini agak berat gitu untuk. Nah, saya ngelihat pendidikan ini lebih konsisten. Pendidikan tuh mau ujian tetap harus berangkat. Mau apa harus berangkat. Jadi pokoknya berangkat, itu yang saya suka dari pendidikan. Masa orang diasah berkali-kali gitu nggak matang-matang gitu. Jadi saya sekarang lebih cenderung nanti dimulai dari pendidikan dulu. Nah, tetap dunia ini saya akan kerjakan terus di dunia UMKM sama teman-teman yang lain gitu. Saya banyak berkecimpung di ini gitu. Anggap aja sebagai tes marketnya itu buat UMKM. Tapi saya lebih cenderung pengennya ya mungkin kebetulan saya punya kapasitas di sini gitu. Saya ingin memulai gitu gerakan bebas tunakarya ini, semoga mungkin 10-20 tahun bahkan 50 tahun lagi akan baru kerasa manfaatnya gitu loh. Itu yang buat saya sekarang bersemangat itu mencoba menyelesaikan masalah tunakarya itu loh Pak.